Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmatnya sehingga pada hari ini kita berkesempatan untuk menuntut ilmu. Kemudian selawat berikan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita berselawat kepada beliau kita mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa kejadian atau peristiwa yang terjadi pada tahun yang ketiga Hijriah. Yang sebelumnya beberapa peristiwa juga telah terjadi, diantaranya beberapa peperangan yang sangat kita kenal yaitu Perang Uhud. Kemudian kita akan melanjutkan pada hari ini beberapa kejadian dan peristiwa yang terjadi pada tahun yang ketiga Hijriah. Di antara beberapa peristiwa tersebut sangat penting dan kita harus mengetahuinya. Beberapa kejadian atau peristiwa yang terjadi pada tahun yang ketiga Hijriah. Yang pertama, Rasulullah SAW mengawinkan putrinya Ummu Kalsum dengan Utsman bin Affan. Yang mana setelah itu sebelumnya Rasul mengawinkan putrinya Ruqayyah dengan Utsman bin Affan. Tapi ketika Ruqayyah meninggal, maka putrinya Ummu Kalsum dikawinkan dengan Utsman bin Affan. Sehingga itu yang menjadi penyebab Utsman bin Affan digelar dengan Zul Nurain. Artinya orang-orang yang mempunyai dua cahaya. Orang yang mempunyai dua cahaya ini dimaksudkan ketika itu Utsman bin Affan menikahi dua putri Rasulullah SAW, yaitu Ummu Kalsum dan Ruqayyah. Ketika Ruqayyah meninggal dunia, Rasulullah SAW sedang dalam perang Badar. Sedang suaminya yaitu Utsman tidak ikut dalam perang itu karena sedang merawat istrinya yang sedang sakit di rumah. Artinya ketika terjadinya perang Badar, Rasulullah SAW tidak mengetahui bahwa Ruqayyah meninggal atau wafat ketika itu. Yang mana Utsman bin Affan ketika perang Badar tidak ikut bersama Rasulullah SAW karena menjaga istrinya yang sedang sakit yaitu Ruqayyah. Selanjutnya, Rasulullah SAW menikah dengan Hafsah, yaitu pada tahun yang ketiga Hijriah ini menikah dengan Hafsah yang merupakan anak Umar bin Khattab dan Zainab, yang mana Zainab ini merupakan anaknya Huzaimah al-Hilaliyah. Ketika itu Rasulullah SAW pada tahun yang ketiga Hijriah ini menikahi dua orang yaitu Hafsah dan Zainab, yang mana Zainab ini merupakan anaknya Huzaimah al-Hilaliyah. Hafsah dikawinkan oleh Rasulullah SAW sesudah suaminya meninggal dunia karena luka yang terdapat pada tubuhnya yang dialami dalam perang Badar. Artinya ketika itu Hafsah dikawinkan oleh Rasulullah SAW ketika suaminya wafat atau gugur dalam perang Badar. Selanjutnya Rasulullah SAW menikahi Zainab yang merupakan anaknya Huzaimah al-Hilaliyah, yang ketika itu Zainab dikawinkan Rasulullah sesudah suaminya meninggal dunia ketika terbunuh dalam perang Uhud. Dan pada zaman jahiliyah Zainab itu dinamai atau digelar dengan Ummul Masakin, artinya ibu orang miskin. Kenapa beliau digelari dengan Ummul Miskin? Yaitu karena kasih sayang
dan kebaikannya kepada orang-orang miskin pada zamannya. Jadi ketika itu Zainab dinikahi oleh Rasulullah SAW ketika suaminya wafat atau gugur dalam perang Uhud. Kemudian ketika itu Zainab di masyarakat dikenal dengan sebagai seorang ummul miskin, artinya ibunya orang miskin. Kenapa beliau digelari itu? Karena memang kasih sayang yang terdapat pada dirinya yang diberikan kepada orang-orang fakir miskin ketika itu, kasih sayang dan kebaikannya terhadap orang-orang miskin. Nah, itulah Rasulullah SAW menikahi pada tahun yang ketiga Hijriah ini, menikahi Hafsah dan Zainab. Kemudian pada tahun yang ketiga Hijriah ini juga lahirlah yaitu Hasan bin Ali. Kemudian yang keempat, diharamkannya meminum minuman keras dengan mutlak sebab berbahaya pada akal, badan dan harta. Nah, ketika itu Rasulullah SAW diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi firman, diberi perintah bahwa ketika itu diharamkannya penduduk kaum muslimin ketika itu untuk meminum minuman khamar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir", yang mana ini merupakan dalil diharamkannya meminum minuman khamar. Nah, ketika itu adapun penyebab Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Rasul untuk diharamkannya minuman keras atau minuman khamar tersebut. Adapun sebab, yaitu karena di antara orang-orang Islam itu setelah meminum khamar, kemudian mereka melakukan sholat. Nah, ketika itu di tengah membaca surat ia mengacu atau tidak sadarkan diri, artinya dia mabuk hingga bercampurlah antara bacaan tadi dengan keadaan mereka yang mabuk. Nah, itulah menyebab kenapa peristiwa ini atau terjadinya pengharaman ini, karena memang ketika itu Rasulullah SAW melihat penduduk atau kaum muslimin ketika itu dalam keadaan mabuk, mereka mendekati sholat, artinya mereka melakukan sholat, kemudian ketika mereka sholat dan membaca ayat-ayat, ketika itu mereka tidak menyadari atau tidak sadar karena pengaruh alkohol tersebut, pengaruh minuman-minuman khamar tersebut yang mengakibatkan mereka tidak khusyuk dalam melaksanakan sholat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun." Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati tempat sholat kami yang kamu dalam keadaan mabuk. Nah, ini merupakan suatu perintah bahwa orang mabuk tidak dibenarkan, tidak dibolehkan oleh Rasulullah dan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendekati tempat sholat. Jangankan untuk sholat, mendekati tempat sholat pun tidak dibenarkan. Nah, ketika itu, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengerjakan sembahyang atau melakukan sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengetahui apa yang kamu katakan atau apa yang kamu baca, kamu mengetahuinya. Nah, itu merupakan pengharaman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah SAW ketika tahun yang ketiga Hijriah, yaitu diharamkannya meminum minuman khamar. Selanjutnya, itu merupakan beberapa peristiwa yang terjadi pada tahun yang ketiga Hijriah. Yang pertama, Rasulullah mengawinkan putrinya Ummu Kalsum, kemudian Rasulullah menikahi Hafsah dan Zainab, kemudian lahirnya Hasan bin Ali, dan diharamkannya khamar. Selanjutnya, kita akan masuk kepada pembahasan ringkasan tahun yang ketiga Hijriah. Ini merupakan peristiwa-peristiwa atau ringkasan-ringkasan yang terjadi pada tahun yang ketiga Hijriah.
Yang pertama yaitu terjadinya perang Gathafan, Bahran, Uhud, dan Hamaraul Asad. Di antara semua itu yang terjadi pertempuran atau peperangan hanya yaitu perang Uhud. Nah, ini merupakan perang yang terjadi pada tahun yang ke-3 Hijriah. Di antaranya Gathafan, Bahran, Uhud, dan Hamaraul Asad. Nah, di antara 4 peperangan tersebut hanya perang Uhud yang terjadinya pertempuran yang sangat dahsyat. Selanjutnya, orang Arab yang diperangi adalah Banu Salbah dan Banu Maharib yang dipimpin oleh Daksor. Nah, inilah penyebab nantinya Daksor ini dalam peristiwa itu terjadi masuk Islamlah Daksor, yaitu pada peristiwa perang Gathafan. Karena memang perang Gathafan ini tidak terjadinya pertempuran. Kalau kita mereview kembali tentang pembahasan kita yang telah berlalu, karena memang Gathafan ini merupakan perang yang terjadi antara Rasulullah dengan Daksor. Namun tidak terjadi pertempuran karena memang Daksur ketika itu ingin berusaha membunuh Rasulullah SAW, namun tidak berhasil karena memang ketika itu Rasulullah SAW dapat menggetarkan hatinya yang membuat dia masuk Islam ketika tahun yang ke-3 Hijriah. Selanjutnya, korban yang terbunuh, yang mana di antara beberapa peristiwa tersebut, peperangan tersebut memang peristiwa perang Uhud yang sangat terjadinya pertempuran yang sangat dahsyat. Nah, terbunuhnya kaum muslimin yaitu sebanyak 70 orang dan kaum musyrikin sebanyak 23 orang. Nah, kemudian di antara korban atau yang wafat di antara 70 orang tersebut, salah satunya yaitu paman Nabi SAW, Hamzah, yang dibunuh oleh Wahsy. Yang mana Wahsy ini merupakan suruhan dari Hindun, karena memang Hindun ini menuntut balas atas kematian saudaranya ketika terjadinya perang Badar. Nah, di perang Uhud inilah ia berusaha untuk membunuh Hamzah dengan cara membayar orang suruhan yaitu Wahsy. Setelah terbunuhnya paman Rasulullah SAW yaitu Hamzah, maka Hindun melakukan perbuatan yang sangat keji, yaitu dengan membelah perutnya, kemudian mengambil hatinya dan dikunyah. Nah, setelah dia kunyah dan dia keluarkan, karena ini memang merupakan dendam yang sangat dahsyat yang dilakukan oleh Hindun kepada Hamzah dengan cara menyuruh orang suruhannya untuk membunuh Hamzah, yaitu Wahsy. Selanjutnya, Rasul dalam masa hidupnya membunuh orang hanya satu kali, yaitu Ubay bin Khalaf. Yang mana Ubay bin Khalaf ini Rasulullah SAW hanya membunuh satu orang ketika dia dalam hidupnya, dalam masa hidupnya. Kemudian dalam peperangan ini Rasulullah terperosok di dalam sebuah lubang yang digali oleh Abu Amir Ar-Rahib. Abu Amir Ar-Rahib ini yang menggali lubang ketika terjadinya peristiwa perang Uhud ini. Nah, disinilah Rasulullah SAW sangat memprihatinkan ketika itu wajahnya, kemudian giginya patah ketika terjadinya peristiwa perang Badar tersebut, perang Uhud tersebut. Nah, kemudian Rasulullah SAW mengawinkan putrinya. Nah, ini merupakan peristiwa yang terjadi pada tahun yang ke-3 Hijriah ini, seperti yang kita jelaskan sebelumnya, yaitu beberapa peristiwa. Nah, inilah masuk dalam rangkuman atau beberapa peristiwa yang terjadi pada tahun yang ke-3 Hijriah, yaitu Rasulullah mengawinkan putrinya Ummu Kalsum, kemudian inilah penyebab Utsman bin Affan digelari dengan orang yang mempunyai dua cahaya, karena menikahi anaknya Rasulullah SAW, Ummu Kalsum dan Ruqayyah. Yang pertama Ruqayyah, setelah wafat Ruqayyah, nah Rasul menikahi dengan Ummu Kalsum. Selanjutnya Rasul menikah pada tahun yang ke-3 Hijriah ini, yaitu dengan Hafsah, anaknya Umar bin Khattab, dan Zainab, anaknya Huzaimah al-Hilaliyah. Kemudian lahirnya Hasan bin Ali ini pada tahunnya ke-3 Hijriah. Kemudian diharamkannya khamar, yaitu pada tahun yang ke-3 Hijriah. Karena dengan penyebab atau banyak mudarat yang terdapat
terhadap orang-orang yang minum khamar tersebut. Salah satunya mereka dapat membahayakan akal, badan, dan hartanya. Kemudian dalam peristiwa diharamkannya minuman khamar ini turunlah ayat yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, yaitu mereka menanyakan tentang minuman arak dan khamar, yang mana kedua ini dapat memabukkan. Kemudian penyebab peristiwa turunnya ayat Al-Quran ini karena memang ketika itu mereka setelah meminum minuman khamar, mereka berusaha mendatangi tempat sholat, kemudian mereka sholat, kemudian mereka membaca ayat. Nah, disinilah mereka tidak sadar, bacaan mereka itu tidak khusyuk, bacaan mereka itu bercampur antara kondisi mereka yang dalam keadaan mabuk. Nah, disinilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Qur'an ini untuk mengharamkan mereka untuk meminum minuman khamar. Dilanjutkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun." Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati tempat sholat kami dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengetahui apa yang kamu lakukan. Artinya ini merupakan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Rasulullah SAW dan kepada kaum muslimin, kaum mukmin ketika itu, karena memang diharamkannya minum khamar. Sebagaimana kita melihat sejarahnya, karena pada saat itu memang minuman khamar ini tidak terlalu diharamkan ketika itu, karena ketika itu belum diharamkannya secara mutlak. Nah, pada tahun yang ketiga Hijriah ini baru diharamkan minuman khamar itu secara mutlak. Karena ketika itu Rasulullah SAW berdakwah secara berangsur-angsur, artinya tidak mengharamkan meminum khamar ini secara mutlak, artinya berangsur-angsur. Nah, pada tahun yang ketiga Hijriah inilah baru meminum minuman khamar ini diharamkan secara mutlak kepada kaum muslimin. Nah, kemudian inilah beberapa peristiwa atau kejadian yang terjadi pada tahun yang ketiga Hijriah, yang mana ini merupakan ringkasan beberapa peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tahun yang ketiga Hijriah. Kemudian ini merupakan ringkasan yang ketiga Hijriah yang mana nantinya akan kita ketahui secara bersama. Selanjutnya, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita ini merupakan di antara peristiwa-peristiwa ini peperangan yang terjadi, kemudian bagaimana Rasulullah SAW mengawinkan anaknya Ummu Kalsum dan menikah dengan Hafsah, anaknya Umar bin Khattab, dan Zainab, anaknya Huzaimah. Nah, demikian pertemuan kita pada hari ini. Ini merupakan beberapa kejadian, kemudian ringkasan tahun yang ketiga Hijriah. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.